Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Riko Siagian. Saya sebagai mahasiswa Administrasi Perpajakan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia Angkatan 2018. Di sini saya akan memberi tutorial cara menggunakan aplikasi e-faktur. Namun di sini saya menggunakan aplikasi e-faktur yang dummy. Perbedaannya itu apabila dengan e-faktur pada umumnya, yaitu untuk e-faktur dummy ini hanya untuk diperuntukkan untuk melakukan latihan saja cara mengisi e-faktur melalui aplikasi ini. Oke, pertama-tama apabila nanti itu sudah harus di-download ya untuk aplikasi e-fakturnya. Di sini saya sudah mendownloadnya dan diekstrak hasil seperti ini. Jadi langkah pertamanya kita buka ini e-tax invoice. Kita buka aplikasinya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Apabila sudah terbuka, nanti akan muncul seperti ini error. Kita tidak perlu panik, kita hanya perlu ngeklik OK. Nah, di sini untuk pilih database kita pilih local database saja, lalu kita klik connect. Nah, untuk nama username-nya itu admin dan passwordnya 123. Oke, ini udah berhasil terbuka. Lalu pertama-tama saya udah memiliki contoh soal. Kita buka dulu ya. Nah, di sini saya udah ada contoh soal untuk mengisi di aplikasi e-faktur dummy ini. Dari pajak keluaran dan juga pajak masukan juga di sini ada ya. Oke, pertama-tama itu kita harus masuk ke menu referensi, lalu pilih referensi nomor faktur. Nah, di sini udah ada referensi nomor fakturnya dari aplikasinya. Kita hapus dulu. Oke, lalu kita rekam nomor faktur yang baru. Untuk nomor fakturnya, oke, nah di sini untuk nomor seri fakturnya itu terakhir adalah nomor ini ya. Kita isi di sini contohnya 500. Oke, kalau udah kita rekam nomor faktur, ini udah berhasil rekam. Kalau udah, kita close, lalu masuk ke menu referensi lagi dan pilih ke menu lawan transaksi. Kita isi dulu untuk lawan transaksinya dahulu.
Oke, di sini saya udah menyiapkan. Oke, lalu untuk namanya kita copy aja. Untuk alamat kita isi Jakarta, ini kita strikin aja. Untuk RT RW nya kita asal. Terus kita klik yes untuk selanjutnya. Oke, yang kedua Oke, jika sudah terbit semua, jadi apakah ingin membuat transaksi baru ini tidak perlu. Ini sudah berhasil saya masukkan ya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke menu faktur dan kita mulai dari pajak keluaran. Oke, jadi kita langsung masukkan ke rekam faktur. Nah, di sini kita lihat dulu daftar transaksinya ya. Oke, untuk yang pertama itu menerima uang muka senilai 5.100.000 dari toko mainan Ceria ke 9 mainan anak-anak tipe A12 dengan total sebesar 50 juta. Oke, kita lihat di menu Excel saya yang sudah saya buat. Di sini dia itu TPN dipungut sendiri ya, sudah saya tandai di sini, dan kode fakturnya adalah 01. Oke, jadi kita tinggal masukkan aja tanggalnya. Dan di sini masa pajaknya udah otomatis terisi. Oke, kalau udah kita klik lanjutkan. Untuk NPWP nya kita cari tadi untuk toko mainan Ceria ya, kita pilih. Terus kalau udah kita klik lanjutkan. Nah, di sini pilih rekam transaksi. Di sini itu dia itu pembelian mainan anak-anak tipe A12. Oke, namanya mainan A12. Nah, di sini barang atau jasa tidak ditemukan. Kita pilih rekam barang atau jasa yang baru. Untuk harga jualnya itu
5.100.000. Di sini apabila belum termasuk VPN ataupun termasuk VPN, tinggal di checklist saja ya. Oke, kalau udah kita simpan. Oke, nah di sini udah otomatis terisi ya. Oke, kalau udah kita klik simpan. Ini tidak. Di sini kita klik simpan lagi. Yes. Oke, untuk selanjutnya adalah untuk tanggal 5 diserahkan 300 unit mainan anak-anak tipe B14 pada PT Kidi. Tagihan diterbitkan dalam waktu seminggu pada 12 Oktober. Oke, lihat di Excel. Ini kita isi. Oke, kalau udah kita lanjutkan, kita cari namanya PT Kidi. Kalau udah lanjutkan, kita buat yang baru. Dia itu adalah mainan B14. Oke, untuk harga jualnya adalah di sini DPP-nya sebesar 55.500.000 ya. Kita masukkan. Oke, kalau udah kita klik simpan. Kita klik simpan lagi. Sini tidak. Klik simpan. Yes. Oke, selanjutnya tanggal 7 menerima pembayaran sebesar 62.500.000 dari PT Buana Karya. Sehubungan dengan penjualan 250 unit mainan tipe X15 mainan. Nah, di sini untuk tanggal 7 itu keterangannya adalah mainannya itu sudah diserahkan pada tanggal 27 September dan invoice diterbitkan pada akhir Oktober. Nah, karena mainannya juga udah diserahkan pada September, berarti asumsi saya di sini untuk tanggal 7 Oktober ini sudah dikreditkan di bulan September, makanya tidak perlu kita isi lagi. Oke, dan next di tanggal 9 menyerahkan mainan tipe R18 pada Arif. Dimulai sejak tanggal 16. Oke, kita lihat di Excel-nya. Di sini kode faktur pajaknya masih 01 ya. Kalau gitu tanggalnya oke. 9/10/2019. Udah, kita next. Kita cari Arif. Oke, kita next. Kita rekam transaksi. Untuk namanya adalah
mainan anak-anak tipe R18. Oke, untuk harga jualnya di sini 28.575.000. Oke, kalau udah kita simpan, lalu kita klik simpan lagi. No. Kalau udah kita klik simpan, yes. Oke, selanjutnya itu menyampaikan tagihan senilai 8 juta termasuk PPN atas penjualan mainan tipe Z21 pada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, di sini lawan transaksinya adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang berarti kode faktur pajaknya itu adalah 02 kepada pemungut bendaharawan. Oke, kita masukkan tanggalnya 10/10/2019. Lanjut, cari Kementerian Sosial. Oke, lanjut, kita rekam transaksi. Untuk nama transaksinya mainan Z21. Oke. Nah, di sini kan dia itu tadi ditulisnya ya termasuk PPN itu sebesar 8.224. Nah, di sini di Excel saya sudah pisahkan PPN-nya, yaitu sebesar 7.476. Ini kita masukkan 7.476.364. Oke, kalau udah kita simpan, mau sudah simpan, yes. Oke, selanjutnya adalah menerima SSP dari bendaharawan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ini lawan transaksinya bendaharawan lagi, berdasarkan PPN untuk penjualan seperangkat mainan. Nah, di sini invoice-nya itu tanggal 9 Juni ya. Berarti di sini juga sama, tidak perlu kita masukkan lagi karena asumsinya di bulan Juni sudah dikreditkan. Oke, masuk ke next selanjutnya. Di tanggal 15 menyerahkan 1 unit sedan seharga 82 juta kepada Dani Rahmanto, sedang dibeli dalam keadaan bekas dari PT Roda Instalis senilai 67 juta di awal tahun 2014. Di sini karena di peraturan perpajakan, terutama di peraturan Undang-Undang PPN ini ya, untuk pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN itu untuk sedan pembeliannya itu tidak dapat dikreditkan. Jadi di sini juga tidak perlu kita masukkan karena PPN itu tidak dapat dikreditkan pada saat membeli. Oke, selanjutnya
menyerahkan 40 set mainan tipe C17 sebanyak pembayaran pertama akan dimulai pada 31 Oktober. Oke, di sini kita masukkan untuk tanggal 17 10. Oke, selanjutnya kita cari Mozon. Oke, next kita rekam transaksi, namanya adalah mainan C17. Oke, untuk harga jualnya 125 juta. Kita klik simpan, tidak, simpan lagi, yes. Oke, kita lihat transaksi selanjutnya adalah tanggal 22 Oktober menyumbangkan 100 set mainan anak-anak tipe R08 senilai 7.500 dia dikurangi laba kode 20% kepada panti asuhan mandiri. Di transaksi tanggal 22 Oktober ini, karena dia ini adalah statusnya menyumbangkan kepada panti asuhan mandiri, maka statusnya itu keterangannya dia memberikan secara cuma-cuma kepada panti asuhan mandiri. Oke, berarti di sini kita isi untuk tanggal 22/10/2019. Oke, lanjutkan. Nah, untuk panti asuhannya kan tidak memiliki NPWP, maka kita kosongkan saja. Panti asuhan mandiri di Jakarta. Kita klik next, kita rekam transaksi. Kode mainannya sendiri itu adalah R08 ya. Balik. Harga jualnya tadi 7.500. Udah, kita klik simpan, dan ini kita klik simpan, ini no, dan simpan. Oh ya, tadi saya lupa untuk mengganti, kita ubah dulu ya tadi untuk panti asuhannya. Nah, di sini untuk nomor fakturnya, nomor ataupun kode faktur pajaknya itu adalah 04, yaitu DPP lain-lain. Tadi saya lupa untuk menggantinya. Kita lanjutkan, kalau udah kita simpan. Oke, terus rekam faktur lagi. Kita lihat transaksi di tanggal 27 menerima notarator. Nah, di sini untuk notarator ini tidak dimasukkan atau diinput di faktur pajak keluaran ya. Inputnya ada di bagian kita faktur terus faktur pajak keluaran. Kita rekam faktur. Oke.
saya rekam ya, rekam mainan. Oke, untuk nomor faktur pajaknya ada isi aja di sini. Oke, kita klik retur faktur, kita klik yes. Untuk tanggal fakturnya adalah tanggal 27. (09) 2019. Oke, retur faktur ini secara manual, yes. Nomor dokumennya ini kita copy aja. Oke, tanggal returnya adalah tanggal 23 Oktober 2019. Oke, nilai BTP nya kita lihat dulu, besar 2.400.000 yang diretur. Kalau udah kita simpan. Sudah, nah ini sudah berhasil direkam. Kalau udah kita masuk ke selanjutnya, ke faktur pajak masukkan. Kita pilih faktur pajak masukkan, lalu kalau udah kita klik rekam. Oke, kita lihat transaksi pada tanggal 3 membayar uang langganan telepon sebesar Rp14.120.000 ada pada Telkom berdasarkan kwitansi untuk pada tanggal 25 September. Nah, di sini di tanggal 3 ini faktur pajaknya itu untuk tanggal 25 September. Jadi dengan asumsi sudah dikreditkan di bulan September, maka tidak perlu kita masukkan lagi. Oke, next kita ke tanggal 5, membayar pembelian spare part mesin produksi senilai 12.500.000 per PT Moxino Indonesia. Spare part mesin itu sendiri telah diterima pada 28 September. Oke, tidak terlambat ya. Nah, namun di sini faktur pajak tersebut itu baru diterima pada tanggal 4 Oktober 2019. Jadi bisa kita tulis di sini. Untuk nomor fakturnya oke, kita copy. Oke, kita tulis manual.
lawan transaksinya adalah PT Moxino. Tanggal fakturnya adalah 28 September 09 2019. Oke, di sini kan karena dia baru diterima pada tanggal 4 Oktober 2019, masa pajaknya kita ganti untuk bulan Oktober. Jumlahnya adalah 12.500.000. Oke, kalau udah kita simpan. Yes, kita buat baru lagi. Next, di tanggal 6 menerima faktur pajak tanggal 2 Juni dengan nomor sekian atas pembelian bahan baku senilai. Oke, nah di sini juga karena tanggalnya adalah tanggal faktur pajaknya itu tanggal 2 Juni, yang mana itu udah lewat sekitar 2 bulan ya. Jadi tidak usah kita masukkan di faktur pajak masukannya, karena dengan asumsi sudah dikreditkan di bulan tersebut atau bulan Juni. Next, tanggal 9 mengeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priok mesin produksi dengan nilai impor 134 juta PPN terutang dibayar melalui Bank Mandiri tanggal 7 Oktober. Nah, di sini itu dia impor ya. Kalau impor itu untuk inputnya bukan di sini, kita close dulu, kita pilih dokumen lain dan kita pilih untuk pajak masukan. Oke, kita rekam. Ini transaksinya, kita pilih impor normal, impor BKP, PIB dan SSP kita pilih. Untuk lawan transaksinya di sini tidak ada, jadi kita asumsikan namanya BC Corp. Untuk nomor PIB-nya kita copy. Tanggal SSP-nya itu tanggal 7 Oktober 10 2019. Oke, dasar pengenaan DPP-nya itu adalah 134 juta. Oke, kalau udah kita klik simpan. Nah, ini sudah berhasil disimpan untuk dokumen lainnya, yaitu di sini berupa impor ya. Kalau udah kita close, balik lagi ke menu faktur pajak masukan. Oke, kita rekam di tanggal 11 membeli bahan baku produksi senilai 42.770. Ada saving berapa hari, faktur pajak harus di-trigger pada tanggal sama, hingga kini belum diterima. Oke, jadi kita masukkan di sini WP, kita pilih sebentar, kita cek dulu di Excel saya. Oke. Sebentar.
Oh ya, karena faktur pajaknya belum diterima, jadi di sini kita tidak perlu mengisinya karena belum bisa dikreditkan ya. Oke, kita next ke tanggal selanjutnya, tanggal 14, membayar ongkos pengiriman paket senilai 625.000 pada PT Kilat terpajak tanggal 30 September, diterima 5 Oktober ya, berarti bisa kita kreditkan nih. Untuk nomor fakturnya kosong 19 000 1462. Oke, kita cari PT Kilat. Tanggal fakturnya adalah 30 September 2019. Untuk masa pajaknya jangan lupa kita isi tanggal 10. Oke, untuk DPP nya sendiri itu adalah dia itu kan 625.000, namun karena ini pengiriman paket berarti kita kalikan ke persen, yaitu hasilnya adalah 60 62.500. Kalau udah kita klik simpan. Kita buat baru lagi, tanggal 23 menerima faktur pajak sekian, tanggal 24 Agustus. Ini karena tanggal faktur pajaknya tanggal 24 Agustus, jadi tidak bisa dikreditkan ya, dengan asumsi sudah dikreditkan pada bulan Agustus sebelumnya. Next, tanggal 27 membayar PPN jasa perbaikan sedan untuk tertanggal 17 September. Nah, ini juga sama, tidak usah kita tulis karena asumsinya sudah dikreditkan pada bulan September sebelumnya. Tanggal 28 ini retur ya. Untuk retur kita close dulu. Kita pilih ke retur pajak masukan. Kalau udah kita rekam yang baru. Untuk NPWP nya adalah Roboku. Nomor faktur ini tidak ada, jadi asumsikan aja. Oke, untuk tanggalnya Oktober 09/2019. Oke, atur faktur, yes. Nomor dokumennya kita copy aja.
returnya di sini. Dua puluh enam sepuluh 2019. Oke, untuk PPP-nya 32 juta. Ini kalau udah kita simpan. No. Coba. Lihat masukan. Di sini tuh ada 2. Coba kita cek ulang lagi di Excel-nya. Parkit sebentar. Untuk PT Parkit ternyata untuk tanggal 23 ini bisa dimasukkan ya. Oke, kita masukkan aja. Tanggal 29 Agustus. Oke, untuk nomor fakturnya ya. Oke, kita cari parkir tanggal 17/9/2019. Jangan lupa untuk diisi 10. DPP-nya adalah 125 juta. Oke, kalau udah kita simpan. Oke, no. Kita cek lagi. Satu, 2, 3, 4 dengan returnnya ya. Oke, kita cek lagi untuk pajak keluaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah sama. Untuk retur pajak masukannya 1. Dan ini juga 1 sama. Impor tadi juga 1. Oke, kalau sudah dan sudah yakin ya dengan pajak keluaran, pajak masukan, kita langsung upload aja berarti. Jadi kita blok, pilih upload. Yes. Ini sudah berhasil diupload. Lalu ajak masukan, kita cek lagi.
udah sama ya. Kalau udah sama kita blok, lalu kita upload faktur. Yes. Oke, kalau dia sudah, untuk retur juga jangan lupa diupload. Oke, udah sama, kita upload. Oke, dan terakhir retur pajak masukkan. Udah sama, kita upload juga. Kalau sudah, kita masuk ke menu SPT, lalu pilih posting. Lalu pilih masa pajak Oktober, tahun pajaknya 2019. Kita cek jumlah dokumen. Oke, lalu kalau udah kita klik posting. Oh ya, kita di sini harus melengkapi datanya dulu ya untuk profil PKP-nya. Untuk nomor telepon, untuk peneretangan nama saya sendiri dan jabatannya adalah direktur. Masa bukunya Januari sampai Desember. Oke, kalau udah kita simpan. Oke, coba kita cek lagi, klik posting. Data SPT berhasil dibentuk. Oke, kalau sudah, kita buka SPT, kita buka SPT-nya, lalu masuk ke formulir lampiran. Kita lihat di sini dari lampiran A1 sudah ada. Lampiran A2 tadi yang sudah kita isi. Lalu ada lampiran B1, B2, B3, nggak ada ya. Nah, di 111 AB ini harus kita isi ya. Ada beberapa yang harus kita isikan secara manual. Nah, di sini untuk kompensasi kelebihan PPN sebelumnya kita lihat di soal. Nah, ini di sini ada kelebihan bayar bulan Mei 2019 sebesar 1.200.000. Oke, lalu 1.200.000-nya ini kita taruh di nomor 2, kompensasi kelebihan.
untuk bulan Mei 2019. Oke, kalau udah kita klik simpan, data berhasil disimpan. Oke, masuk ke formulir induk 111. Nah, di sini pada bagian 1 huruf B ini ada kolom tidak terutang PPN. Di transaksi ini ada yang tidak terutang PPN. Contohnya ini. Di sedan tadi. Nah, ini penyerahan 1 unit sedan ini kan tidak terutang PPN. Nah, ini kita masukkan di bagian T ini, itu sebesar 82 juta. Oke, kalau udah ini tidak ada, di sini karena dia posisinya lebih bayar, ini maka dikomunikasikan ke masa berikutnya. Nah, di sini ada PPN terutang atas kegiatan bangun sendiri. Di soal di sini ada kegiatan membangun sendiri ya. Nah, di sini yang dibelanjakan itu sebesar 675 juta dan perolahan tanahnya itu 330. Nah, jadi untuk perolahan tanah ini dikeluarkan dulu. Jadi 345, terus lalu dikalikan sebesar 20%, sehingga DPP-nya menjadi 69 juta rupiah. Oke, jadi di sini kita masukin 69 juta. Oke, untuk SSP-nya tambah. Soalnya tanggal 17 untuk nilainya 69 juta. Oke. Tidak ada. Lanjut ke bagian 6. Untuk
tanggal lapornya 025 batalnya di restore. Kalau sudah, klik simpan. Oke. Selanjutnya tinggal masuk ke menu lapor. Oke, kita buka SPT, pilih dan klik buat file CSV dan PDF SPT. Nah, di sini terlihat seperti problemnya. Coba kita save. Untuk progresnya di sini tidak jalan ya. Seharusnya apabila berhasil ataupun ada progresnya di sini berbentuk berwarna hijau sampai penuh. Jadi kalau gagal untuk membuat file CSV, caranya kita close dulu. Kita close aplikasinya. Ini dikarenakan pada aplikasi eFaktur Dummy ini masih terdapat bug di mana untuk mencetak file CSV-nya itu sedikit sulit. Jadi harus dengan beberapa cara. Salah satu dengan keluar dan masuk kembali. Kita buka kembali aplikasinya. Ini kita tunggu dulu. Oke, seperti langkah pertama, kita konekkan dulu local database-nya. Untuk usernya itu admin dan password 123. Oke, kita buka SPT. Setelah itu kita coba untuk buat file lagi CSV dan PDF SPT. Kita pilih desktop, klik save. Nah, di sini juga masih belum bisa untuk membuat file CSV dan PDF-nya itu ya. Berarti kita coba cara berikutnya, yaitu dengan menghapus SPT yang sudah kita buat tadi. Tidak apa-apa, kita hanya perlu mengulang sedikit saja. Oke, setelah kita hapus, kita keluar kembali dan kita masuk kembali.
buka lagi. Udah coba untuk buka kembali ya. Nah, oke, di sini kita ulang kembali. Tahap pertamanya kita konekkan local database, usernya adalah admin, passwordnya 123. Oke, jadi di sini yang harus kita lakukan adalah untuk merefresh untuk faktur pajak keluaran, masukkan refer dengan mana. Kita ini kan masih kosong, kita klik F5. Nah, nanti dia otomatis akan keluar. Oke, kita lanjutkan untuk pajak masukannya. Oke, untuk pajak keluaran udah keluar ya. Untuk dokumen lainnya, jadi kita harus kembali mengupload file-filenya. Tapi coba kita cek kembali apakah ini sudah benar. Oke, ini juga sudah benar. Untuk pajak masukan sudah ya, sudah terupload semua juga. Oke, kalau sudah, kita masuk ke menu SPT, lalu posting. Kita pilih masa pajak Oktober tahun 2019. Kita cek kembali, sudah sesuai seperti tadi ya. Kita klik posting. Nah, di sini data SPT sudah berhasil dibentuk. Kita buka SPT-nya. Lalu masuk ke lampiran 11AB. Kita isi kembali seperti yang tadi ya. Untuk kompensasinya kita 200. Kita simpan. Kita masuk ke induk. Untuk tidak terutang PP-nya tadi sebesar 82 juta. Tidak ada. Ini kita checklist. Dikompensasikan masa pajak berikutnya. Kegiatan membangun sendiri 69 juta. Oke, untuk SSP nya kita tambahkan kembali. Oke, untuk MPPN
simpan, tutup. Oh iya, untuk nilainya sebenarnya ada yang salah, kita ubah yaitu 6.900.000. Kita klik simpan, oke. Lalu masuk ke bagian 6, tanggalnya 25 November 2019. Oke, klik simpan, data berhasil simpan. Oke, masuk ke menu SPT, lalu klik buat file CSV, kita set ke desktop. Oke, nah di sini sudah berhasil dibuat ya untuk file CSV-nya, karena progresnya di sini sudah jelas, tidak seperti tadi yang hanya putih saja dan tidak muncul progres warna hijau seperti ini. Nah di sini ada notif bahwa CSV SPT berhasil dibuat. Kalau sudah, kita klik OK, dan kita di sini tinggal mencetak faktur pajak keluaran, kita blok, lalu buat file PDF gabungan. Sini kita namai kita save. Oke, ini sudah berhasil dibuat. Lalu untuk faktur lainnya juga bisa dilihat di sini. Oke. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana. Kita buka. Untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilainya jadinya seperti ini ya, dalam bentuk PDF dan CSV. CSV ada lagi file dan ini yang sama. Lalu untuk faktur pajak keluarannya kita lihat. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.